Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah KKCF pagi hari ini. Mari anak-anak yang ada di rumah kita persiapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama Pak Guru undang kita semua untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua persiapkan diri, semua dalam sikap doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama melakukan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang melayani, bahkan setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Semua boleh mengeluarkan ekspresinya yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat pisahkan kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita masih dalam tetap posisi berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kita mau berdoa untuk event-event yang diadakan di Timika. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami semua merasakan bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Yayasan Kristen Kalam Kudus dan juga Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati para pemimpin yang ada, para leader yang ada, Tuhan berkati Bapak Ibu, guru, staf, dan semua yang terlibat dengan pelayanan di sekolah kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati, berikan kami hikmat, berikan kami kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak didik yang Tuhan telah percayakan untuk kami didik di tempat ini. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan berkati pertumbuhan mereka, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari anak didik kami sebagai partner kami. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka dalam usaha mereka, pekerjaan, pelayanan. Tuhan buat berhasil dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kenyamanan kota kami tercinta, kota Timika, di mana di kota kami sedang diadakan event PON Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang datang boleh pulang dengan bersuka cita. Kiranya kerinduan kami supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa setiap doa-doa dan pergumulan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Keluaran 7 ayatnya yang ke-17. Pak Guru akan bersama dengan anak-anak akan mengucapkan ayat hafalan versi Indonesia. Kita ucapkan secara bersama-sama. Keluaran pasal 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Kita akan masuk ke versi English yang akan dibawakan oleh Teacher Ernie. Kepada Teacher Ernie dipersilakan. Good morning everyone. Okay, so let's see our Bible verse together. Exodus chapter 7 verse 17. So the Lord says, by this you may be certain that I'm the Lord. See, by the touch of this rod in my hand, the waters of the Nile will be turned to blood. Once again, Exodus chapter 7 verse 17. So the Lord says, by this you may be certain that I'm the Lord. See, by the touch of this rod in my hand, the waters of the Nile will be turned into blood. Thank you. 我们背诵的经文是
出埃及记第7章17节，耶和华这样说：看哪，我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作水。因此，你必知道我是耶和华。再来一次，出埃及记第7章17节，耶和华这样说：看哪，我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作水。因此，你必知道我是耶和华。Oke, terima kasih kepada Teacher Ernie dan Lause. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Selvi. Namun sebelumnya, bersama-sama kita angkat pujian ini. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kepada Ibu Selvi dipersilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami sudah menaikkan puji-pujian syukur kami di hadirat-Mu, kiranya boleh dapat naik, berkenan dan berbunga, berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami dan Roh Kudus-Mu, sehingga sebentar firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam baik, tersimpan baik Tuhan dalam setiap hati kami, dan dapat kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, inilah doa kami dan kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai 25. Ya, Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai 25. Nah, anak-anak, jika sudah menemukannya, Ibu Guru akan membacakan untuk kita semua
Dan anak-anak boleh mengikuti membaca Alkitabnya masing-masing ya. Ikuti di Alkitabnya. Ya. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 bunyi firman demikian. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nanti kala dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun mereka sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Amin. Ya, anak-anak, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya, di pembacaan kita pagi hari ini diberikan tema yaitu tulah pertama akulah Tuhan Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini siapa yang merasa sedang haus? Ya, kalau anak-anak haus pasti ingin minum air ya. Nah, anak-anak, bagaimana kalau pas haus lalu tidak ada air yang bisa diminum? Nggak enak ya, pasti rasanya tuh rasa haus makin bertambah atau nggak enak karena kita sudah haus lalu tidak ada air sama sekali untuk kita minum. Nah, anak-anak tahu tidak, orang-orang di Mesir saat itu air di negeri mereka itu berubah menjadi darah. Nah, ada yang sudah pernah mendengar ceritanya atau belum pernah? Ya, pasti kita semua sudah sering dengar ceritanya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran yang sudah kita baca tadi ya. Nah, anak-anak, jadi kekerasan hati Raja Firaun yang tidak mau melepaskan orang-orang Israel telah mendatangkan masalah terhadap semua air yang ada di Mesir dan bisa merusak
seluruh kehidupan di Mesir. Ya, saat Musa menemui Firaun untuk menyampaikan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel dibiarkan untuk beribadah di padang gurun kepada Tuhan. Namun Firaun tetap tidak mau mendengarnya. Sehingga Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan." Nah, dengan tongkat yang dipukulkan oleh Musa, maka semua air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Nah, anak-anak, ketika Raja Firaun tidak mau mendengarkan penyampaian dari Musa, di situ Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan." Nah, dengan sekejap tongkat yang dipegang oleh Musa dipukulkan ke dalam air yang ada di Mesir, sehingga air yang ada di Mesir saat itu langsung berubah menjadi darah. Wah, anak-anak, sangat ngeri ya kalau semua air itu menjadi darah. Anak-anak tahu tidak? Baik air yang ada di sungai dan di dalam selokan, atau air yang ada di wadah tempat minum pun, dan bahkan air di dalam ember, semua air itu berubah menjadi darah. Nah, hingga tidak ada air lagi yang bisa diminum. Bahkan ikan-ikan yang ada di sungai Nil pun mati semua. Tapi anak-anak tahu tidak kalau kejadian hal itu pun juga tidak membuat Raja Firaun tergerak hatinya untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, jadi dari kejadian itu air menjadi darah itu tidak membuat Raja Firaun tergerak hatinya untuk melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, malah ahli Mesir pun membuat hal yang sama, sehingga Firaun lebih berkeras hati, dan semuanya itu terjadi selama 7 hari lamanya. Nah, anak-anak, jadi sungai yang ada di Mesir saat itu semuanya menjadi darah, dan sangat lama itu selama 7 hari lamanya. Wah, sangat lama ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bisa tahu bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan bisa mengubah air menjadi darah. Nah, anak-anak, sungguh Tuhan itu maha kuasa. Nah, dengan mengubah air menjadi darah, Tuhan menunjukkan bahwa Dia satu-satunya Allah. Ia menunjukkan kepada bangsa Israel yang menolak Musa, dan kepada Firaun yang menolak membebaskan bangsa Israel. Nah, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tentu Ia mampu mengontrol segala sesuatu yang ada di bumi, dan tidak ada yang lain seperti Dia. Segala sesuatu berarti Ia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas alam di sekitar kita. Maukah kita takut akan Tuhan dan bersyukur punya Allah seperti Dia? Amin firman Tuhan. Anak-anak, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tersimpan baik, tertanam baik Tuhan dalam setiap hati kami, dan dapat kami praktekkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan
kelanjutan ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Ibu Guru Selvi yang telah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah KKCF kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Guru undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu doksologi. Penutup kami serahkan kepada Ibu Selvi. Dipersilakan. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita akan satu di dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami ini. Tuhan boleh berjalan dengan baik, itu semua berjalan seturut kehendak-Mu, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Bapak yang baik, seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Bapak yang baik, kami menutup ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di KKCF berikutnya.